Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku petik jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk membersihkan waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku petiknya, yaitu di halaman 114. Di halaman 114 ini adalah latihan subtema 3, yaitu paket yang kedua, dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan adik-adik baca dulu. Wawancara nomor 1, titik-titik. Narasumber, saya bertugas menjaga agar pantai ini tetap bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi. Kami menyiapkan banyak tempat sampah agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Pertanyaan nomor 1, kalimat wawancara yang tepat untuk mengisi bagian nomor 1 adalah jawabnya yang C. Apa tugas Bapak di pantai ini? Kemudian pewawancara melanjutkan, oh jadi begitu. Tetapi Pak, biasanya ada saja pengunjung yang tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah sehingga membuang sampah sembarangan. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini, narasumber? Jawaban wawancara yang tepat untuk mengisi bagian nomor 2 adalah nomor 2, jawabannya adalah yang D, yaitu kami memberikan denda kepada pengunjung yang tidak menaati aturan menjaga kebersihan dengan denda tersebut sebesar Rp250.000. Nomor 3, berdasarkan kutipan wawancara tersebut, profesi narasumber yang diwawancarai adalah jawabannya yang C, petugas kebersihan. Nomor 4, tulislah contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan mengapa dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, apa? Apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, siapa? Siapa yang bertugas menjaga kebersihan sekolah? Yang ketiga, mengapa? Mengapa kebersihan lingkungan sekolah perlu kita pelihara? Jawabannya panjang adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jelaskan 3 hal yang harus dilakukan setelah melakukan wawancara. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yang kedua membuat rangkuman, dan yang ketiga adalah membuat laporan. Kita lanjutkan ke muatan IPA adik-adik nomor 1. Berikut yang tidak termasuk cara mencintai lingkungan adalah nomor 1, jawabannya yang D, yaitu memakai barang berbahan plastik sekali pakai. Nomor 2, manfaat penanaman kembali hutan yang gundul adalah, jawabannya adalah yang D, habitat hewan kembali seperti semula. Nomor 3, upaya yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam laut adalah mana yang tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Nomor 3, jawabannya adalah yang A, mencari ikan menggunakan bahan peledak. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tumpukan sampah. Pertanyaannya, jelaskan dampak kondisi lingkungan pada gambar terhadap lingkungan sekitar. Nomor 4, jawabannya adalah menyebabkan pencemaran udara, banjir, dan penyebaran penyakit. Nomor 5, perhatikan gambar hewan berikut. Di sini ada gambar gajah dan anaknya. A, jelaskan peran hewan tersebut di alam. Untuk alam ya, adik-adik, jawabannya adalah menyebarkan biji tanaman melalui kotoran. Jadi gajah kalau makan tanaman ada bijinya dikeluarkan lewat kotorannya dan bijinya itu akan tumbuh di situ ya. Terus satu lagi, menjaga populasi tumbuhan. Lanjut ke nomor B.
Jelaskan upaya pelestarian hewan tersebut agar tidak punah. Yang B jawabannya adalah menjaga kelestarian hutan dan tidak memburu gajah. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Berikut yang tidak termasuk hewan langka yang ada di Indonesia adalah jawabannya nomor 1 yang D, yaitu monyet ekor panjang. Nomor 2, tindakan manusia yang dapat menyebabkan populasi gajah semakin berkurang adalah jawabnya yang C, memburu gajah untuk diambil gadingnya. Lanjut ke nomor 3. Badak bercula 1 merupakan hewan langka yang dilestarikan di Taman Nasional. Jawabannya nomor 3 adalah yang C, ujung kulon. Nomor 4, mengapa kita sebaiknya memanfaatkan sumber daya hayati sesuai dengan kebutuhan? Jelaskan. Nomor 4, jawabannya adalah agar sumber daya alam hayati dapat terus terjaga kelestariannya. Blur dia, maaf. Agar sumber daya alam hayati dapat terus terjaga kelestariannya. Kita lanjutkan ke halaman 116, yaitu nomor 5. Tulislah 2 upaya pemerintah melestarikan hewan tumbuhan langka di Indonesia. Nomor 5 jawabnya adalah mendirikan taman konservasi dan membuat pelarangan perburuan liar. Lanjut ke muatan PKN nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara ditunjukkan oleh nomor, jawabnya adalah D, yaitu nomor 4. Apa itu nomor 4? Menebang bagian pohon yang menutupi jalan. Nomor 2, contoh sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah jawabnya yang C, memperbaiki keran air yang bocor. Nomor 3, hak yang kita miliki saat berlibur di kebun binatang adalah yang B, melihat satwa dengan tertib. Nomor 4, tulislah 2 akibat membakar sampah di halaman rumah. Jawabannya adalah menimbulkan polusi udara dan asapnya dapat menyebabkan penyakit. Nomor 5, usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dijadikan mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, yaitu limbah feses dan urin. Pak Tony adalah seorang peternak sapi perah di desa Mekarwangi. Ia membuang limbah feses dan urin sapi-sapi perah miliknya ke sungai. Pertanyaan yang A, apakah Pak Tony telah menggunakan haknya dengan baik? Jelaskan alasanmu. Menurut saya jawabannya adalah tidak, karena Pak Tony menggunakan haknya tanpa disertai kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar. Yang B, apa kewajiban yang dilanggar oleh Pak Tony? Yang B jawabannya adalah Pak Tony melanggar kewajiban menjaga lingkungan sekitarnya, yaitu dengan membuang limbah di sungai. Lanjut yang C, apa akibat pelanggaran tersebut? Jawabannya adalah sungai menjadi kotor dan bau. Sungai menjadi kotor dan bau. Yang D, apa saranmu untuk Pak Tony? Jawabannya adalah sebaiknya Pak Tony mendaur ulang limbah ternaknya.
Lanjut ke SBDP nomor 1, persamaan karya seni montase dan mozaik adalah yang C. Karya seni tersebut dibuat dengan teknik tempel. Yang D. Berikut yang termasuk karya montase adalah jawabnya yang B. Yang ini. Lanjut nomor 3, langkah membuat karya seni montase setelah memilih gambar dari majalah bekas adalah titik-titik gambar. Nomor 3 jawabannya yang C, menggunting. Nomor 4, jelaskan perbedaan montase dan kolase. Nomor 4, montase menggunakan bahan gambar yang sudah jadi, sedangkan kolase menggunakan potongan dari berbagai bahan. Terakhir nomor 5, jelaskan fungsi pameran karya seni di sekolah. Jawabannya untuk menumbuhkan apresiasi warga sekolah terhadap karya seni. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat mengisi soal-soal yang ada di Bu Petik. Jilid 4C, tema peduli terhadap makhluk hidup untuk anak kelas 4. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.